Itu dia tadi sharing sessionnya barengan sama Regas Banu Teja. Sekali lagi kita boleh beri tepuk tangan dong ya. Yang ada di sini. Regas dari tadi ya Regas ya megang-megang kamera. Ini semua camper sambil belajar juga nih Regas. Bener ya Mas ya? Tuh. Aperture ya kan. Udah ngerti sih tapi pasti akan dapat ilmu yang lebih luar biasa juga. Apalagi teman-teman yang ada di rumah sekarang tuh. Dari awal sampai editing udah dijelasin semuanya. Semoga tambah lagi ilmunya, tambah semangat bikin film untuk kompetisinya abis ini ya. Karena aku tahu banyak banget yang mau nanya ya Regas, langsung kita boleh jawab ya pertanyaan-pertanyaan dari yang ada di rumah. Pertama-tama dari Nur Fadilah J, halo terima kasih pertanyaannya. Gimana Kak Regas ngebangun naratif melalui pengaturan frame dan juga shot dalam film pendek nih? Apakah ada teknik khusus yang digunain untuk komunikasiin emosi dan juga konfliknya karakter? Oke. Mantap. Menarik banget Nur Fadilah pertanyaannya. Itu kaitannya dengan tadi materi yang mungkin belum disampaikan karena keterbatasan waktu, yaitu adalah soal komposisi. Gitu. Jadi ketika karakter itu mau kita bikin katakanlah di situasi yang terhimpit gitu, kita bisa meletakkan karakter itu di komposisi yang seolah di bagian kirinya itu ada objek, misalnya kayak lemari, di bagian kanannya itu mungkin ada objek pintu gitu. Dan kamera kita adalah terhimpit di antara lemari dan pintu tersebut. Itu secara bawah sadar, karena tidak ada space yang besar di kiri kanannya yang luang dan lega, maka karakter akan nampak tertekan gitu. Saya pakai metode itu di Budi Pekerti ketika Bu Pran ini sedang terhimpit masalah besar, tuh saya selalu meletakkan dia di himpitan beberapa objek. Tapi kalau kita mau menandakan bahwa karakter ini happy atau gembira atau luas, biasanya kita tidak memberikan objek-objek, katakanlah komposisi yang cukup menusuk, tajam atau menghimpit, di situ misalnya kita di pantai gitu, luas gitu, dan kita men-shooting dia dari belakang gitu. Seandainya pemandangan luas unlimited itu akan menciptakan suatu kelegaan. Jadi kalau kaitannya adalah dengan frame dan shot, saya rasa komposisi itu bisa diberikan. Contoh lain adalah misalnya kita mau membuat suatu perasaan yang lega gitu ya, habis terhimpit masalah, itu frame dan shot tidak hanya dari segi komposisi, melainkan pergerakan kamera bisa dipakai. Misalnya kita menggunakan pergerakan kamera yang stabil dengan ada stabilizer, floating begitu, dan tokoh utama kita ini sedang main sepatu roda, dan kita semacam mengikuti kamera dia dari depan, mengikuti sepatu roda itu kemanapun dia berjalan gitu. Itu kita semacam seperti merasakan apa yang dirasakan karakter, floating, mengambang seperti dia sedang menaiki. Wah mantap, dari frame dan shot mungkin tambah lagi tuh ilmunya ada komposisi ternyata ya. Semoga menjawab. Kita pertanyaan kedua nih Regas dari Dewi Pusparini. Gimana proses perencanaan atau pre-production dalam pembuatan film pendek nih? Dan kenapa tahap ini begitu penting gitu ya? Apa aja langkah-langkah utama dalam menyusun naskah mungkin atau script writing untuk film pendek yang efektif? Oke. Ya pre-production saya rasa kalian luangkan waktu yang sangat besar. Setelah kalian punya skrip, luangkan waktu untuk reading dulu bersama para kru. Sebelum sama pemain, reading dulu sama para kru. Untuk kalian mengukur durasinya, skenario ini misalnya 10 halaman tuh jadinya berapa menit. Misalnya 10 halaman sama dengan 10 menit. Oh oke, berarti nanti bayangan kalian filmnya segitu gitu. Lalu yang kedua, luangkan waktu yang sangat banyak untuk proses hunting lokasi. Seperti yang saya tadi cerita, lokasi yang sudah bagus dari awal, itu akan meminimalisir properti atau set yang harus didesain. Sehingga budget kita juga nggak over, nggak terlalu berlebihan. Apa yang harus dilihat ya, teksturnya, warnanya, tadi sumber pencahayaannya, sampai ke tempat yang sepi, itu luangkan waktu yang banyak. Nah yang ketiga, selain proses reading dan latihan bersama para pemain, ada namanya proses technical recce gitu. Technical recce itu kalian sudah membuat shot list. Kan tadi kan misalnya scene dialog begini ya, ada close up, ada long shotnya, ada over the shoulder. Kalian membuat list. Technical recce adalah kalian datang ke lokasi untuk memastikan shot-shot tersebut bisa diambil atau tidak. Gitu. Datanglah ke tempat lokasi bersama dengan art director, sound, kemudian sinematografer untuk melihat, oke, kalau misalnya saya mau membuat shot dari belakang pundak sini, apakah di belakang sini ada tembok? Kalau ada tembok berarti kamera akan mentok gitu. Berarti solusinya apa? Apakah mau menjebol temboknya atau posisi saya duduk harus diajukan ke sini? Maju. Itu proses technical recce untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi pada saat syuting. Karena ketika syuting itu terjadi kesalahan, pencarian solusinya itu pasti akan berimpact ke jadwal syuting berikutnya. Jadi luangkan waktu yang sangat banyak di preps. Gitu.
gitu ya. Tuh, soal teknis dan pre-production gitu kan. Pertanyaan berikutnya dari Eko Angga Suparno. Gimana proses casting dilakukan dalam film pendek? Mungkin kalau film panjang gitu ya, aku dengar cerita dari Regas juga, ini ibu tuh harus Mbak Ine gitu kan. Atau yang lain-lain gitu. Nah, kalau apa yang menjadi faktor penting dalam memilih si peran pemain ini dalam film pendeknya nih? Apakah sama? Terus juga proses pengambilan gambar atau syuting dilakukan. Apakah terdapat strategi khusus katanya buat dapetin adegan-adegan yang berkualitas sementara waktunya terbatas? Oke. Ya, yang pertama casting tentu saja. Pemilihan pertama saya kalau casting tentu saja adalah performa gitu. Jadi performa dia bagaimana dan range emosi apa yang bisa dia berikan gitu. Jadi proses screen test itu sangat penting. Jadi teman-teman bisa mengajak seseorang untuk membaca dialog gitu. Seminggu sebelum casting supaya mereka latihan. Nanti begitu ada mereka sudah harus datang ke kantor kalian gitu atau ke tempat kalian. Lalu mempraktekkan dialog dari adegan itu. Dan dari situ teman-teman bisa menilai sejauh mana sang aktor menginterpretasikan adegan tanpa directionmu. Dan sejauh mana range emosi yang bisa dia tawarkan. Mulai dari sedih, marah, nangis gitu. Dan sejauh apa aktor ini berkenan untuk berproses bersama kalian. Saya selalu bekerja bersama aktor yang punya banyak waktu dan mau meluangkan banyak waktu dengan saya. Kalau di film panjang saya reading itu selalu 2 bulan sebelum. Kalau di film pendek saya reading itu 1 bulan sebelum. Gitu. Cukup panjang ya. Cukup panjang. Jadi pastikan sang aktor memang memiliki waktu yang cukup kuat gitu. Iya. Dan berikutnya memang kalau teman-teman menghadapi challenge di katakanlah karakteristik penampilan gitu ya. Maksudnya memang misalnya mau mengcasting karakter kita seorang bapak usia 50 tapi tidak ketemu usia 50 melainkan yang ada cuma 35. 35-an nih. 35-an yang available. Teman-teman harus memastikan dulu apakah tim makeup ini nanti betul-betul yakin bisa mendeliver makeup yang bagus untuk realistis dia menjadi umur 50 kah? 50-nya. Kalau memang setelah dites makeup tidak cocok, menurut saya jangan dipaksakan. Oke. Gitu. Memang harus meluangkan waktu lebih ekstra untuk mencari yang sesuai dengan karakter di cerita gitu. Dan kemudian tadi ada pertanyaan tentang strategi untuk mendapatkan adegan yang berkualitas dalam waktu yang terbatas. Ya usul saya itu proses technical reiki. Jadi lebih baik meluangkan banyak waktu di preps. Iya. Waktu hunting, waktu tes kamera, technical reiki bersama teman-teman sehingga segala sesuatu yang terjadi di syuting itu terukur gitu. Tidak lagi segala sesuatu yang di syuting itu sifatnya wah kebetulan dapat cahaya mataharinya di sini. Itu nggak bisa terprediksi. Betul. Untuk meminimalisir hal-hal yang nggak terprediksi tersebut, ukurlah semuanya dari awal gitu. Iya. Kalian diskusi dengan sinematografer dan penata artistik itu luangkan waktu yang banyak di preps. Di preps. Karena kalau prepsnya sudah mateng gitu ya, nanti semoga pelaksanaannya di hari H juga semoga bisa menghasilkan tadi gambar yang berkualitas yang diinginin sama teman-teman. Pertanyaan berikutnya dari Dwi Andika nih, gimana caranya nentuin lokasi dan setting yang tepat untuk film pendek? Mungkin tadi udah dibahas ya, cuman mungkin bisa lebih deep lagi digali. Seberapa pentingnya lokasi dalam mempengaruhi cerita? Karena Regas juga sempat ngomong beberapa poin penting soal lokasi dan juga apa strategi dalam melakukan casting untuk film pendek. Tadi sudah dibahas juga sedikit ya, seberapa pentingnya pemilihan peran yang tepat dalam kesuksesan film. Tanya gitu. Oke. Ya lokasi tips saya sebenarnya seperti tadi, kayak kalau dari awal lokasi itu udah bagus, teksturnya oke, tanpa perlu banyak di set itu sudah bagus, sebaiknya itu yang kalian pakai. Alamiah aja gitu ya. Kecuali kalian memang punya waktu yang banyak untuk dressing semua set, nggak apa-apa. Gitu. Dan budget yang cukup. Tapi again, itu semua relate ke pengesetan, relate ke budget dan waktu. Dan yang kedua, kalau peralatan sound kalian nggak cukup kuat, carilah memang tempat yang sepi gitu. Jadi tempat yang sepi jauh dari pinggir jalan gitu. Karena kalau alat kalian mic-nya tidak sensitif, itu segala macam suara yang di luar itu bisa masuk. Gitu. Jadi pilihlah itu. Dan terakhir pertanyaan tentang seberapa besar pengaruh pemain dalam kesuksesan film, ternyata besar sekali ya. Maksudnya pemain itu adalah jendela utama kita melihat emosi cerita gitu, emosi tokoh kita gitu. Jadi saya rasa itu adalah bagian paling vital dalam sebuah film. Ketika pemain bisa mendeliver emosinya, maka penonton pun bisa merasakan emosinya.
Itu ya, karena mungkin kalau proses behind the scene-nya dan lain-lain, kalau dari segi penonton mungkin nggak tahu itu gitu ya. Sama kayak yang tadi Aco sempet singgung, penonton nggak tahu proses kreatifnya, tapi begitu di-deliver oleh aktor dan rasa yang tepat, nah akhirnya bisa tersampaikan gitu ya maksud dari filmnya ya. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya, ini yang nomor 5, aduh sangat sedikit sekali waktunya, tapi terakhir dari Dewi Pusparini, kita sambil nunggu lagi ada pertanyaan lagi atau tidak. Katanya seberapa pentingnya penggunaan musik dan efek suara. Nah ini juga menarik ya, dalam meningkatkan atmosfer dan narasi dalam film pendek. Gimana strategi terbaik untuk mendistribusikan dan juga mempromosikan film pendek ini juga, dan apa platform yang efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Oke. Ya, musik tuh bagi saya adalah dramatisasi gitu ya. Musik itu adalah penekanan adegan. Kalau saya biasanya menggunakan musik untuk suatu adegan yang tidak terungkapkan dengan dialog, tidak terungkapkan dengan katakanlah konflik yang ada di dalamnya gitu, tapi katakanlah musik itu untuk menekankan perasaan keharuan dari karakter gitu. Misalnya di ending film Budi Pekerti. Nah itu saya mau bahas juga tuh. Itu pada saat berjalan para murid kemudian tidak ada dialog. Nggak ada dialog ya. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali hanya berjalan. Iya. Saya memerlukan musik untuk menghantarkan apa yang ada dalam hati Bu Prani ke penonton. Ada sutradara yang memiliki style, musik tidak perlu. Jadi selama film nggak perlu ada musik, tapi apa yang terjadi di dalam frame seperti misalnya hanya orang duduk di pinggir jalan gitu ya, terus kemudian merenung tanpa musik, hanya terdengar suara lalu lintas, itu bagi sang sutradara itu udah cukup. Iya. Dan beberapa penonton juga merasa hal tersebut dramatis, ada juga gitu. Iya. Tapi segmen penonton yang mana gitu, tergantung. Jadi tidak semua orang bisa menikmati adegan dengan banyak musik, dan tidak semua orang juga bisa menikmati adegan tanpa musik. Gitu. Jadi saya rasa ketika kita membuat suatu adegan, kita tahu bahwa emosi dari adegan ini itu perlu disampaikan ke tipe karakter penonton yang seperti apa. Oke. Sebagai contoh, di film pendek saya Lemantun, saya memiliki prinsip pada saat itu, keluarga saya dan orang tua saya sendiri harus merasakan haru yang sama seperti rasa haru saya terhadap paman saya. Iya. Nah, kalau bagi saya sudah terharu dengan melihat sang paman saya tersebut jualan bensin di akhir sepi, hanya suara jangkrik di sawah begitu tuh udah, atau di desa itu sudah cukup. Tapi ibu saya dan nenek saya yang punya pengalaman musikal yang berbeda, karena dari dulu dia nonton teater tuh penuh dengan musik, nonton acara TV ada musik, sangat musikal. Itu nggak cukup gitu. Jadi suara serangga di sawah itu menjadi tidak cukup. Nah, saya mau membela yang mana? Kepuasan saya tanpa musik atau kepuasan mereka? Saya waktu itu memilih kepuasan mereka. Maka saya berikan musik. Itu musik yang pas. Jadi gitu. Jadi musik sangat subjektif. Begitu juga dengan beragamnya selera musik. Tapi dengan mengetahui hati penonton mana yang ingin kamu sentuh dengan musik itu, saya rasa di situ kamu akan menemukan jawabannya musik itu diperlukan atau tidak. Itu ya, jadi memposisikan diri kita juga mungkin kadang-kadang sebagai penonton yang mana nih, mau ngenain yang mana gitu ya. Biar pas rasanya musiknya sama adegan-adegannya. Perlu atau tidak musik dan sound effect itu. Wah ternyata masih ada waktu ya, jadi kita masih ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari Anggra Prastika katanya. Mas Regas, aku mau tanya langkah kecil yang dilakukan dalam keseharian Mas Regas untuk tetap bergerak dan berkarya tuh apa aja sih gitu. Serta kendala apa yang biasa ditemuin ketika sedang menulis naskah atau menyutradarai. Oke. Langkah kecil ya. Jadi dulu saya adalah orang yang sangat minum kopi gitu. Minum kopi banget. Tapi per lebaran kemarin saya tuh berhenti ngopi. Kenapa tuh? Karena saya nggak pengen ada suatu makanan atau minuman yang saya harus ada biar saya bisa nulis gitu. Saya nggak pengen ada keterikatan gitu. Maka saya mencoba melepaskan diri dari apapun itu gitu. Dan akhirnya saya bisa tanpa kopi pun sekarang nulis di pagi hari bisa, siang hari bisa. Yang diperlukan sebenarnya cuma rutinitas gitu. Saya bangun itu pagi gitu ya jam 6:30. Habis itu ya mandi, siap-siap, terus pagi itu selalu saya gunakan buat nulis. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman di kantor, pokoknya
pagi sampai jam 12 itu saya tidak bisa diganggu karena saya nulis skenario Ya. atau ngumpulin cerita apapun itu. Nah, Ya. itu saya bagi ke beberapa tahapan. Saya nulis di rumah dulu, nanti jam 9 saya berangkat ke kantor. Nah, di kantor itu kan saya nyetir mobil. Ya. Di saat nyetir mobil biasanya saya mendengarkan hasil pembacaan tulisan saya kemarin. Jadi misalnya kemarin saya udah bikin skenario 10 halaman. Iya, iya, iya. Itu dibaca sama asisten sutradara saya. Jadi dibaca verbal. Siang hari di sawah, Mariono pergi membawa cangkul gitu-gitu. Oke. Itu saya play di Bluetooth mobil saya. Jadi Yes. sembari nyetir itu saya sambil mengkaji. Oh, kemarin skenario-nya gini. Oh, di beat ini saya terlalu bosen. Di beat ini kayaknya butuh konflik lebih. Itu saya sambil nyetir begitu. Nah, di jalan kalau saya ketemu inspirasi, saya ya kalau texting kan bahaya. Saya Benar. Voice voice note. note. Saya voice note, saya berikan voice notes. Dan sampai di kantor, biasanya sampai kantor tuh jam 10. Iya. Nah, di jalan tuh 1 jam. Sampai kantor jam 10 itu saya merekap apa yang ada di voice notes tadi di mobil. Saya ketik misalnya tadi saya menemukan adalah tokoh antagonisnya sebaiknya adalah seorang laki-laki usia 50 gitu. Itu saya rekap gitu. Dan sampai sudah direkap, saya biasanya di dokumen saya itu saya berikan Rabu sekian Desember 2023, notes-nya ini gitu. Nah, habis itu saya baca notes-notes kemarin, dan di akhir sebelum jam 12 itu, saya berikan konklusi. Oke, berarti PR berikutnya besok saya harus mencari motivasi si tokoh antagonis melakukan ini. Jam 12 stop. Saya jam 12 tuh nggak nulis. Stop nulis karena saya harus beresin pekerjaan kantor. Mulai dari kayak strategi produksi, kapan kita mau hunting lokasi, di sosmed kita mau posting apa, terus habis itu kita butuh mikirin tentang pemainnya mau siapa, itu dari jam 12 sampai jam 6. Itu aku nggak nyentuh skenario sama sekali. Iya. Kenapa? Kenapa aku alokasikan itu? Karena biasanya habis jam 12 makan siang, itu agak berat gitu kan. Maksudnya kita makan ya, ngantuk kan. Kalau itu dipakai nulis tuh aku biasanya nggak works. Tapi kalau dipakai buat diskusi sama orang, kayak ngatur itu bisa. Gitu. Sampai jam 6 beresin kantor. Jam 6 ke atas itu nggak pernah aku pakai buat kerja. Gitu. Jadi jam 6 ke atas itu aku selalu pakai buat meeting. Maksudnya meeting sama misalnya art director gitu. Atau meeting dengan sinematografer yang sifatnya makan di luar gitu. Atau menghadiri acara gala premier atau ke pameran gitu. Segala sesuatu yang sifatnya aktivitas sosial. Karena dari situlah aku bisa mendapatkan ide-ide lagi. Ide-ide baru lagi, benar. Malam pulang, istirahat, besoknya pagi langsung nulis lagi. Begitu aja terus gitu ya? Gitu aja gitu. Karena kalau nulis siang dan malam itu aku nggak akan works. Bagi Regas nggak works nih. Itu capek. Dan biasanya tulisannya nanti setelah dibaca nggak oke gitu. Ini gitu. Trial and error yang sudah dilakukan akhirnya terbentuklah rutinitas seperti itu ya. Iya. Wow, sebuah fakta yang belum banyak kita tahu, gokil. Gitu. Berarti malam santai aja ya, jangan bawa kerjaan pulang. Ya kan, orang suka saking mau kelar gitu bawa kerjaan pulang. Nah malah nanti takutnya nggak work, sama aja bohong ya. Lanjut pertanyaan berikutnya nih ke-7, coba kita lihat Zakirah Fadilah, Kak Regas gimana caranya kita mendekatkan diri terhadap ide cerita? Karena kadang ide ceritanya jauh tuh dari diri kita. Tapi kita harus dekatkan ya dengan hal tersebut. Apakah Budi Pekerti termasuk cerita yang dekat sama Kak Regas? Atau ada pendekatan terlebih dahulu? Dan proses risetnya biasanya seperti apa? Oke. Ya terima kasih Zakirah. Jadi mungkin dekat itu kalau bagi saya indikatornya adalah segala sesuatu yang bisa membuat saya baper. Gitu. Jadi indikatornya itu dulu. Entah itu bapernya adalah pengen nangis, pengen marah banget, atau pengen jadi happy banget, atau kayak pengen jadi kayak kangen rumah. Gitu. Itu indikatornya itu. Contoh, di Lemantun hal yang paling membuat saya baper adalah paman saya. Gitu. Saya lihat paman saya yang sendirian menjaga nenek saya gitu ya, bekerja dan menerima hidupnya dan lain-lain, itu kepikiran terus. Di Budi Pekerti yang membuat saya baper adalah tentu saja sosok pembuli ibu-ibu yang dibully netizen gitu ya, karena videonya 15 detik itu viral. Saya kalau ngelihat bagaimana netizen membuli itu ikutan emosi gitu. Membuli siapapun gitu ya, terutama di Indonesia. Bapernya tuh ikut emosi, kok orang bisa sejahat ini ya. Kayak
mukanya diganti apa kayak, terus kemudian kata-katanya diganti remix jadi gimana gitu. Kok bisa sekejam ini gitu manusia tuh gitu. Itu membuat saya terusik secara emosional. Nah biasanya yang sampai membuat terusik itu saya tulis gitu. Dan saya telaah dulu di perasaan saya kenapa kok saya emosi. Oh ya mungkin saya emosi karena saya nggak terima tentang bagaimana orang tuh bisa menghancurkan hidup seseorang seperti di Bu Prani itu. Iya. Dibully netizen. Atau kalau di Lemantun tuh bagaimana seseorang kok berusaha ngatur-ngatur standar hidup orang lain seperti standar hidup yang paling benar gitu ya. Atau di film saya misalnya Perenjak gitu tentang bagaimana seorang tokoh utama kita ini mencoba untuk bayar kontrakan dengan jual korek api sendirian, nggak ada yang bantuin. Itu saya telaah dulu penyebab-penyebabnya. Baru habis itu saya ciptakan karakter yang bisa merefleksikan ke berbagai mix feeling perasaan itu. Itu. Nah, kalau saya memilih segala sesuatu, nggak ada sesuatu yang bisa kegores gitu di feelings. Misalnya suatu saat saya membuat film sci-fi gitu misalnya, atau film futuristik gitu. Tapi nggak ada sesuatu yang kayak main emotionnya adalah sedih, marah. Itu nggak ada, itu biasanya hasil akhirnya selalu gitu. Jadi kayak hampa gitu. Penonton yang nonton tuh kayak ya udah lihat aja, tapi nggak ada sesuatu yang dibawa pulang dalam kondisi sedih atau nangis gitu. Tapi pernah bikin film? Pernah, tapi bukan science fiction. Waktu itu kuliah bikin suatu film tentang kehidupan reinkarnasi di 3 zaman berbeda. Gitu. Oke. Surreal gitu, film pendek eksperimen. Gak terlalu bikin baper tuh sebenarnya ya? Filmnya tidak, tapi pada saat itu nggak ada perasaan yang membuat baper, tapi pada saat itu saya hanya ingin mengeksperimentasikan artistik dan sinematografi kamera. Oke. Jadi ya waktu kuliah pengen kayak, wah ini eksplorasinya artistiknya harus banyak metafora gitu-gitu. Tapi kalau ditanya, emang yang paling membuat kamu sedih, marah, happy, ada nggak? Nggak ada sih, aku cuman suka aja di eksplorasi artnya gitu. Iya. Filmnya jadi aku tunjukin ke orang tuaku, ke teman-teman itu ya mereka bilang, ya gambarnya bagus sih, tapi udah gitu. Ya nggak ada salahnya juga. Iya. Itu tentu saja adalah pilihan kekaryaan bisa dilakukan, tetapi ya saya di situ menyadari bahwa oh berarti bagian lubuk hati para penonton itu nggak bisa saya sentuh ya. Benar. Saya hanya bisa menyentuh mereka melihat sampai tataran ini estetik gitu, ini indah, tapi apakah bisa membuat mereka terharu, sedih? Enggak gitu. Oke. Nah, apakah saya membuat itu ke depannya? Mungkin iya, tapi ya mungkin 1 banding berapa. Oh, lebih banyak yang harus itu dia tadi ya. Dekat, relate, atau bikin terusik lah Terusik nih. emosi. Pengen bikin gitu, pengen berkata-kata sesuatu, pengen merespon. Wow, sudah banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ke Regas. Aku tahu banyak banget masih pertanyaan yang belum terjawab. Mohon maaf banget karena waktu kita terbatas juga. Mungkin sebelum kita tutup, sebelum Regas pamit, ada yang mau disampaikan buat teman-teman? Iya, Banyak loh yang lagi nonton ternyata nih. Ini kan pasti teman-teman mau banyak banget ide cerita gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah ada judul buat film yang udah disubmit atau nggak tahu udah ada, itu mungkin teman-teman coba tulis di kolom chat apa kira-kira judulnya gitu. Dan biarkan ekspresi atau berbagai macam ide teman-teman tuh mengalir deras begitu saja gitu. Siap, mantap banget. Thank you banget Regas Banu Teja sekali lagi atas waktunya ya. Semoga ilmu yang dikasih bermanfaat juga. Setelah ini pastinya kita akan pilih tadi penanya-penanya yang sudah terbaik gitu. Nanti akan dikasih hadiah sama panitia. Thank you so much ya yang sudah bertanya. Itu dia sesinya, tadi bareng Aco Tenri, sekarang barengan sama Regas. Semoga kita bisa tahu lagi kalau dari sesi barusan teknis-teknis ya. Bener-bener detail, keren banget. Aku aja yang di belakang panggung tadi dengerin, waduh sangat detail sekali. Dan semoga ilmunya bisa nyampe, diambil, di take note sama teman-teman semua. Dan pastinya aku pengen ngingetin teman-teman bisa merap up acara hari ini ya. Kalau misalnya pengen bikin Reels, kita buka Instagram Reels Activity Challenge. Berhadiah 2 unit Samsung Tab S7 untuk 2 orang pemenang. Jadi tinggal bikin aja Reels kompetisi sepanjang acara hari ini. Mau kata-katanya mungkin, mau tips-tips yang tadi didapat. Pokoknya kegiatan kamu tinggal mention aja ke @narasiakademi, @indosat, dan juga @saveoursosmed. Dan jangan lupa menyertakan hashtagnya Festival Film Pendek SOS 2023. Hashtag bijak berkreasi tanpa batas dengan periode sampai tanggal 21 Desember. Ingat ada 2 orang pemenang yang beruntung yang akan kita kasih hadiahnya di tanggal 23 Desember.
Setelah kita ikutin 2 sesi workshop tadi online ya kan, semoga udah makin tahu lagi pengen bikin film apa, judulnya apa, gambarnya nanti kayak gimana, aktornya siapa, udah makin terbayang gitu. Langsung submit karya kamu, atau jangan-jangan udah ada nih filmnya di rumah masing-masing, jadi tinggal di submit aja. Nih aku boleh jelasin cara submitnya ya, teman-teman boleh catat baik-baik atau sambil di screenshot. Pastinya buka website narasi.tv/indosat-SOS 2023. Caranya akan seperti ini ya. Coba kita simulasikan apabila nanti teman-teman sudah masuk ke websitenya. Sekali lagi, narasi.tv/indosat-SOS 2023. Nah, ini nanti akan ada tampilan microsite-nya. Coba bisa dilihat sekali lagi sebentar ya. Kalau udah masuk, nah nih kan, kalau misalnya udah masuk narasi.tv/indosat-SOS 2023, nanti teman-teman ini tampilannya. Nah habis itu teman-teman bisa login ya, diklik login aja, ini adalah tampilan loginnya. Nanti sign up dulu teman-teman, bisa dilengkapi datanya. Dan ini adalah tampilan dashboard account selanjutnya. Ini kalau udah sign up, selesai gitu ya. Sign up pastinya jangan lupa diisi data-datanya. Nah kemudian ini adalah dashboard account-nya. Boleh dilengkapin namanya, judul filmnya, terus juga link YouTube-nya, link Google Drive dan lain-lain. Tinggal dilengkapi datanya. Kalau nama grup juga boleh ya. Kalau misalnya teman-teman beranggotakan grup atau lebih dari 1 orang. Judul-judulnya disertakan, jangan lupa linknya bisa diakses oleh publik. Nih kita punya ya kan link Google Drive dan juga link YouTube harus sudah bisa diakses oleh publik. Dan jangan lupa juga untuk mengupload thumbnailnya. Nah ini di bagian thumbnail, untuk covernya pastinya dan juga tambahkan video. Nah itu dia yang harus dilengkapi. Lalu dikirim teman-teman. Kamu juga bisa baca syarat dan ketentuan film pendek SOS 2023 ya nih. Ada terlampir syarat dan ketentuannya langsung di microsite yang tadi. Dan pastinya ini terbuka untuk umum dan film pendek yang akan kita kompetisikan. Aku ingetin sekali lagi, periode pengumpulan karyanya ternyata sudah bisa dimulai dari hari ini. Luar biasa sekali, good luck pastinya. Selamat berkarya, selamat bikin yang seru-seru, dan yang pasti ini semoga bisa berguna buat komunitas diri kamu sendiri atau orang-orang terdekat, atau mungkin lebih besarnya lagi nanti kepada seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih ya teman-teman yang udah ikutin acara ini dari awal sampai akhir. Udah sharing-sharing, udah berbagi ilmu juga barengan sama Acha Tenri dan juga Regas Banuteja. Aku Cindy Lau, sekali lagi pengen ngucapin terima kasih. Ini adalah acara workshop online Festival Film Pendek SOS 2023. Persembahan dari Indosat dan juga Narasi. Semoga di tahun-tahun kedepannya kita bisa bikin acara-acara yang lebih seru lagi dalam waktu dekat. Bisa menjangkau lebih banyak teman-teman lagi dengan tema-tema yang lebih berbeda dan juga lebih seru-seru juga daripada yang sekarang. Akhir kata, good luck untuk karyanya. Selamat siang semuanya, pastinya selamat mengikuti kompetisi Festival Film Pendek SOS 2023. Good luck semua, selamat siang, sampai jumpa lagi.